Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Mampang Perapatan yang ditabrak oleh truk, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Halo, selamat siang Iwan. Bagaimana proses pembongkaran JPO dan apakah sudah diketahui kira-kira berapa lama waktu yang digunakan agar lalu lintas bisa berjalan normal seperti sedia kala? Ya, baik, terima kasih Dea. Dan seperti Dea bisa lihat di belakang saya, ini proses untuk pembongkaran jembatan ini ataupun evakuasi dari truk yang tersangkut itu masih baru saja berlangsung karena ini alat beratnya sendiri baru saja tiba di lokasi tempat tertabraknya JPU tersebut oleh truk yang terjadi pada pukul 1 malam tadi. Dan seperti Dea bisa lihat, ini prosesnya masih terus berlangsung. Jadi prosesnya ini adalah nantinya jembatan ini untuk sementara akan disanggah oleh alat berat yang Dea bisa lihat ini saat ini sedang dilakukan upaya semacam untuk menyangga begitu, baru kemudian truk yang tersangkut itu baru kemudian bisa dikeluarkan begitu ya. Karena memang untuk jembatannya, untuk situasinya sendiri, jembatan ini tidak roboh karena memang dia tertahan oleh truk yang tersangkut tersebut. Dan untuk pondasi jembatannya sendiri memang ini memang hanya tersisa satu pondasi saja dan itu pun kondisinya sangat labil. Jadi memang harus dilakukan upaya untuk disanggah terlebih dahulu, kemudian truknya dikeluarkan, baru kemudian dilakukan pemotongan ataupun pembongkaran dari jembatan yang tertabrak tersebut. Dan seperti dia bisa lihat memang ini kerusakannya cukup parah. Dan oleh karena itu kemudian dari pihak di Bina Marga yang tadi pagi sudah melakukan asesmen begitu, ini memang untuk jembatannya tidak bisa lagi dilakukan perbaikan begitu karena memang kerusakannya cukup parah. Dan situasinya sebenarnya di jembatan seperti ini, apalagi tadi sebelum alat berat ini datang masih ada arus lalu lintas dan ini bisa sewaktu-waktu rubuh jembatannya karena ketidakstabilan dari si jembatan itu sendiri karena memang hanya tersangkut ataupun tersanggah oleh truk yang menabrak itu saja begitu ya. Jadi untuk evakuasinya sendiri nantinya akan dilakukan penyanggaan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembongkaran jembatan. Dan pembongkarannya itu sendiri, tadi kami berbicara dengan dari Dinas Perhubungan, kemungkinan besar nanti ini akan dilakukan secara manual begitu ya. Jadi akan dilas satu persatu, oleh karena itu kemudian dia bisa jadi untuk yang seperti tadi dia tanyakan, berapa lama untuk melakukan evakuasi ataupun pembongkaran ini memang mungkin bisa seharian ini dilakukan pembongkaran. Jadi memang tidak bisa dalam waktu 1 atau 2 jam saja karena memang ini jembatannya juga cukup besar begitu ya, cukup rumit begitu. Jadi memang harus dilakukan pembongkaran juga dan pembongkaran juga harus dilakukan dengan hati-hati karena memang ini adalah wilayah padat dan seperti dia bisa lihat yang arus lalu lintas dari arah Blok M menuju ke arah Kapten Tendian ini juga masih terus berlangsung. Dan ini sebenarnya kalau menurut kami ini sebenarnya cukup berbahaya karena memang untuk jembatannya sendiri tidak ada penyangga di tengahnya begitu. Jadi jika jembatan ini roboh, maka roboh dari kedua sisinya, baik dari sisi dari arah Mampang menuju ke Blok M ataupun sebaliknya begitu. Jadi memang untuk sementara ini masih dilakukan upaya untuk evakuasi dari truknya terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pembongkaran dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan tadi juga sekitar pukul 9 ini sempat dilakukan pengalihan arus lalu lintas karena memang untuk menuju ke arah Blok M ini terpantau sangat padat. Jadi arus lalu lintas dari Kapten Tendean menuju ke arah Blok M dialihkan menuju ke arah Warung Buncit begitu. Dan saat ini ketika alat berat ini sudah datang, ini pun dilakukan penutupan jalan total untuk yang dari arah Tendian menuju ke arah Blok M. Dan kami sarankan juga kepada warga Jakarta ataupun pemirsa yang ingin menuju ke arah Blok M untuk menghindari arus lalu lintas dari arah Kapten Tendian menuju ke arah Blok M karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan sampai saat ini juga dari kepolisian sampai saat ini masih melakukan penyelidikan bagaimana kemungkinan terjadi tabrakan antara truk pengangkut alat berat ini dengan jembatan. Dan kejadiannya sendiri terjadi pada sekitar pukul 1 pagi tadi dan tadi kami juga mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa untuk supir truknya sendiri saat ini sudah diamankan dan masih akan dimintai keterangan. Perkiraan sementara dari pihak kepolisian menyebutkan
eh, kemungkinan besar dari pihak truk ini tidak mengetahui, dari supir truk ini tidak mengetahui bahwa tingginya jembatan ini dengan barang bawaan yang mereka bawa. Oleh karena itu kemudian terjadilah kecelakaan ini, dan kalau kami memperkirakan kemungkinan besar ini kecepatan truk ini cukup tinggi. Oleh karena itu kemudian bisa membongkar ataupun membuat jembatan ini kemudian hancur begitu ya, bukan hancur berantakan begitu, tapi hanya tersisa satu pondasi saja. Jadi bisa dinilai dari kecepatan truk yang menabrak ini terlihat cukup tinggi begitu ya, dan mungkin karena situasi jalanan pada pukul 1 pagi tadi cukup sepi begitu, dan supir truk akhirnya melenggang begitu saja. Dan kami sendiri belum mendapatkan informasi untuk proyek apakah truk ini kemudian melewati jalanan ini, dan kemudian juga untuk keperluan apa, dan karena sampai saat ini dari pihak kepolisian pun masih memintai keterangan terhadap supir truk yang mengendarai truk tersebut. Itu sementara yang dapat kami laporkan dari kawasan Kapten Tendian, dan sampai saat ini Dea, seperti bisa dilihat ini masih terus dilakukan upaya evakuasi dari truk. Sementara truk yang tersangkut akan dievakuasi dan kemudian baru akan dilakukan pembongkaran. Dea. Baik, kita perkirakan memang butuh waktu seharian ya untuk bisa mengevakuasi truk dan kemudian juga membongkar jembatan. Terima kasih Iwan Hermawan melaporkan langsung dari kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.